budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% demi wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Rumah Kebangsaan Karangrejo, Kota Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, persoalan moral bangsa hari ini memang menjadi luar biasa menarik karena memang hari ini negara kita sedang menuju Indonesia Emas 2045. Tentu segala persiapan menuju ke arah sana termasuk bagaimana persiapan menyiapkan generasi emas itu harus dipersiapkan sejak dini. Nah, pada malam hari ini kebetulan JTV berkesempatan mengundang hadirkan para narasumber yang kebetulan kompeten di bidangnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Narasumber yang pertama mestinya adalah Rois Suryah, PCNO Kabupaten Banyuwangi, Kiai Haji Maskur Ali. Tapi karena beliau ada keperluan mendadak dinas keluar kota, maka positioningnya hari ini, malam hari ini diwakili oleh Mas Muhammad Karyono. Beliau adalah Wakil Ketua Tanfidiyah ya Mas, Ketua Tanfidiyah PCNO Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Mas Karyono. Mic-nya dipakai Mas Karyono, mic-nya Mas Karyono, mic. Nah, mic. Siap Mas Karyono ya? Siap. Ya, ini kalau diperintah oleh Rois Suryah pasti hadir lah. Kalau tidak dapat bisaroh lah, kira-kira begitulah. Mas Karyono, kalau dari rumah berapa menit tadi? Ditelepon agak susah tadi. Kira-kira 15 menit. Oh, deket ya. Iya. Tadinya Mas Anda mau naruh di El Royal, tapi di sini El Karangrejo aja nggak apa-apa ya. El Base Camp. Mas, sebelum membahas materi disapa dulu Mas pemirsa JTV yang ada di rumah, terutama
ketua PCNU juga boleh, ketua keluarga besar PCNU Banyuwangi dan seluruh MBC dan ranting yang kebetulan nonton pada malam hari ini. Ini greeting sebelum masuk ke materi. Silakan Mas Karyono, setengah menit aja ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang perlu saya sapa ini dari seluruh kepengurusan Rois Syuriah yang saat ini saya wakili karena didelegasikan beliau juga ke luar kota. Kemudian ada Katib Suriah, beliau adalah Kiai Haji Ghazali yang ada di Sumber Beras Muncar. Kemudian ada Ketua Tanfidiyah Kiai Sunandi Zubaidi, dan saya mewakili dari seluruh pengurus, yaitu Wakil Ketua Tanfidiyah, juga termasuk semua kepengurusan yang ada di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Begitu pula untuk Ketua Tanfidiyah juga Rois Syuriah yang ada di MWC se-Kabupaten Banyuwangi, dan termasuk para ranting dan anak ranting yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selamat menikmati dalam suasana menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Karyono. Ya. Narasumber saya berikutnya adalah, beliau adalah tokoh paling kesohor di abad inilah ya. Pengamat luar dalam, dunia nyata sampai di dunia awang-awang. Siapa lagi kalau bukan Mas Andah Wibisono? Ya, tepuk tangan untuk Mas Andah ya. Sehat Mas Andah? Alhamdulillah waras. Iya. Ini tempatnya memang sengaja dibuat di sini ya. Ya, karena kami yakin revolusi itu tidak akan pernah muncul dari tempat-tempat yang nyaman. Diawali dari tempat yang yang tersembunyi. Disapa dulu teman-teman Mas Anda, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mas Karyono, senior saya, Mas Samsul. Wah, ini kalau kita bilang soal Mas Samsul ini kan flamboyan sekali begitu. Saya masih tetap punya kewarasan akal sehat dan kejernihan hati nurani. Alhamdulillah, itu yang selalu saya pertahankan. Mudah-mudahan malam ini kita bicara dengan akal sehat, bahwa kemudian kita harus berdiskusi, kita sepakat untuk tidak sepakat. Tadi Mas Samsul sedikit memberikan stimulan tentang kenapa tidak harus di Hotel Royal. Sekian puluh tahun yang lalu saya cukup punya trauma, dan itu pengalaman faktual begitu. Faktanya begini. Jadi waktu itu ada deklarasi pasangan Yusuf Widiatmoko dan Gus Rizal. Luar biasa, saya belum pernah melihat orasi Gus Yusuf Widiatmoko sehebat itu. Dia branding bahwa ini kegiatan orang-orang proletar, orang miskin dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa harus dilakukan di hotel? Dan itu harusnya teman-teman wartawan yang mempertanyakan. Prolognya Mas, prolognya pengantar aja. Ini nanti materinya silahkan. Kalau ya, ini jangan dipancing begitu, jangan dipancing begitu. Bahaya ini. Belum sudah wartawan. Sudah tadi pengantarnya? Belum. Ini saya nggak peduli mau dianggap pengantar atau apa, nggak pernah peduli saya dengan itu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya ya. Pemirsa, mestinya juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan hari ini bisa bareng bersama kita, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir di sini. Tapi mudah-mudahan dalam perjalanan diskusi nanti ada wakil yang kemudian bisa mewakili beliau di forum yang berbahagia ini. Tidak lupa juga saya sapa ada senior-senior yang di belakang, ada Mas Hakim Said, ini senior saya. Dulu dari selatan ternyata kerasan di utara ini. Ada Pak Ikrom juga, ya, para tokoh juga di sini. Dan teman-teman NGO, pemerhati juga ada Pak Toli di sini. Ada juga budayawan Pak Husen juga ada hadir di sini dan ikut nimbrung di Rumah Kebangsaan Base Camp Karangharjo. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Kita ke Mas Karyono dulu. Mas Karyono, ini momentumnya sebenarnya tepat ya, karena
1 Juni berkaitan dengan Hari Pancasila. 6 Juni itu hari kelahirannya Pak Karno, the founding father-nya kita semuanya, the founding father presiden. Nah, hari ini tema yang kita angkat seputar itu. Apa sebenarnya Mas, yang sebagai PCNU, sebagai penjaga moral bangsa itu ya, PCNU ya, bagaimana ini kemudian terutama ideologinya Pak Karno ini terus tumbuh, sementara eranya digital juga, dan anak-anak muda terutama di kalangan Nahdien ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Mas, silakan Mas Karyana, silakan. Baik, terima kasih. Kalau melihat zaman sekarang ini, kita tahu bahwa kalau tema yang dimunculkan adalah revolusi moral, ini sangat berat sekali ketika kita itu melihat situasi zaman digitalisasi. Karena sejak kecil pun ketika digital itu dimunculkan, pembelajaran anak-anak itu sudah mulai dipelajari. Sehingga terkadang kalau sekarang ini situasinya sudah menjadi digital kayak gini, ini moral kita ini kadang-kadang sudah mulai banyak yang sudah terlena. Anak sekarang ini sudah mulai tidak disiplin, berani kepada kedua orang tua, termasuk kepada orang yang baru dikenal. NU sementara ini harus melihat kepada diri kita masing-masing secara personal. Artinya kembali kepada diri kita. Orang tua sangat menentukan arah dari anak ini menjadi orang yang baik dan tidak baik. Itu orang tua yang sangat berperan sekali. Tetap orang tua ya? Orang tua. Termasuk juga bagaimana peran dari pemerintah juga mengarahkan hal itu kepada anak-anak. Nah ini karena mereka kader generasi berikutnya, ketika kita sudah tidak ada, mereka yang menggantikan kita. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kepemimpinan yang saat ini mereka cerdas, mereka pintar, tapi tidak benar. Terkadang juga mereka benar, tapi tidak pintar, tidak cerdas. Nah, kalau dua-duanya ini diambil, maka insya Allah akan menjadi baik. Idealnya bagaimana berarti? Idealnya pintar. Kalau misalnya PCN itu mengarahkan begini, ya, orang-orang dari organisasi dari masyarakat di NU sendiri kembali kepada pondok pesantren. Di pondok pesantren itu selain pendidikan umum juga pendidikan agama. Ketika pendidikan agama, bagaimana menerapkan keagamaan itu terhadap dirinya kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika mendapatkan keilmuan pengetahuan, maka kecerdasan, kepandaian dua-duanya dipakai. Nah, kalau dia itu melakukan sesuatu yang cerdas, pandai, tetapi benar, seperti itu. Jadi pintar saja nggak cukup. Nggak cukup pintar aja, tapi benar ya pintar. Tapi Mas Anda ini sangat pintar loh Pak. Tapi mampukah menerapkan kepintarannya, kan begitu? Jadi sejauh ini apa Mas peran yang sudah dilakukan NU Mas di masyarakat agar ikut menjaga generasi muda ini Mas, agar moral bangsanya ini tetap dijaga seperti itu, sehingga NU ini tidak cukup hanya pinter untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manfaati orang lain. Apa yang sebenarnya perannya sudah diambil oleh teman-teman NU sebenarnya? Sementara ini kita ini lebih mendominasi di lembaga pendidikan seperti LP Ma'arif. LP Ma'arif itu mempunyai pendidikan di tingkat TK, madrasah ibtida, madrasah sanawiyah, termasuk madrasah aliyah. Ada juga di SMP yang di bawah naungan dari LP Ma'arif. Nah, di situ setiap
beberapa hari yang sudah ditentukan sesuai dengan agenda kalender pendidikan, itu mesti ada pelatihan terhadap guru supaya guru-guru di tingkat TK, SD, maaf, dari PAUD ya, dari PAUD, TK, SD ataupun MI ataupun SMP atau madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah atau SMA, maka itu bisa diterapkan kepada anak-anak siswa. Itu yang terutama di situ. Sudah dilakukan ini ya? Insya Allah sudah. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Karyono. Nanti kita sambung lagi. Mas Anda, ini menarik ya yang disampaikan oleh Mas Karyono, Mas Anda, bahwa memang tantangan luar biasanya hari ini memang ada di era digital. Karena hak asuh ini biasanya kalau anak sih diasuh oleh orang tuanya. Kalau hari ini diasuh oleh HP sebenarnya. Jadi yang sebagai tauladannya ini kan HP akhirnya, Mas Anda, sebagai tauladannya. Biasanya orang kalau dulu zamannya kita masih kecil-kecil dimarahi misalnya, suruh sekolah, suruh ngaji, orang manut saja. Lah hari ini anak itu lebih gelisah kalau kehabisan paket data misalnya sebetulnya. Mas Anda, silakan Mas Anda. Sebenarnya saya kehabisan kata-kata kalau harus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan itu semua. Kita sekarang ini ada di bibir jurang, ada proses yang namanya the lost generation, ada satu generasi yang hilang, dan itu mengkhawatirkan sekali. Kenapa kemudian kita bicara tentang revolusi moral? Karena kita lihat dengan keteguhan hati nurani, dengan kewarasan akal sehat dari ujung timur Pulau Jawa ini, kita ingatkan bangsa ini. Sekian tahun yang lalu kita sudah membangun cara pandang yang keliru, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang entahlah begitu. Ketika kita bangun yang namanya revolusi mental. Mental itu urusan berani dan tidak berani, Pak Samsul. Dan buat bangsa ini sudah selesai. Revolusi akal ini soal benar atau salah. Tapi ketika kita bicara tentang revolusi moral, ini kita bicara tentang baik atau buruk. Dan senyata-nyatanya bangsa ini hancur karena hal yang buruk seperti misalnya korupsi, mentalitas. Oke. Jadi mudah-mudahan yang ada di belakang saya nanti tidak hanya sekedar bicara tentang darurat narkoba, tapi juga darurat korupsi. Karena persoalannya itu bukan narkoba tapi korupsi. Itu nyentil siapa kok berani nyebut namanya? Saya tidak pernah bicara dengan konteks menyentil-nyentil begitu. Oh ya, mohon maaf. Tadi Pak Samsul sudah sebutkan banyak orang hebat di sini, tetapi Pak Samsul lupa ada yang hebat juga. Saya harus kasih apresiasi secara pribadi. Agung Darman. Kalau bukan karena kebesaran jiwanya, PGRI kemarin tidak selesai, Pak. Jadi beliau sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa perbedaan itu harus diselesaikan dengan akal sehat. Dan itu harus diberi apresiasi. Tepuk tangan dulu berarti ya. Iya, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang sudah hebat seperti itu. Bahwa kemudian ternyata yang menikmati itu pecundang, ya karena mereka punya kemampuan bermain dua muka misalnya. Saya yakin kalau orang-orang seperti Agung ini ketika sudah selesai justru menghilang begitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan itu, Samsul. Jadi ada satu teori sosial, Samsul, yang ini sudah diterima secara universal. Artinya seluruh dunia itu sudah menerima. Hancurnya sebuah bangsa, runtuhnya peradaban dan hilangnya kebudayaan itu karena tiga hal. Yang pertama, bangsa tersebut menyimpan potensi konflik sara yang itu tidak pernah diselesaikan secara substantif. Penyelesaiannya selalu normatif. Dipikir kalau tentara sama polisi gasaan cukup diselesaikan dengan karaokean. Enggak. Ini jadi bom waktu. Hancurnya Cekoslowakia, Yugoslavia dan sebagainya itu karena tidak bisa mengelola konflik secara substantif. Itu yang pertama. Yang kedua, ada intervensi dari negara asing. Kenapa negara asing itu mengintervensi? Negara yang diintervensi ini sumber daya alamnya melimpah, pemerintahnya lemah. Dan sekarang intervensi itu kan tidak harus fisik, proksi, asimetris, lewat ideologi, lewat kebudayaan. Dan kita semua terpapar. Kita semua yang ada ini terpapar. Kita ini orang-orang sakit sebenarnya. Jujur berarti ya. Harus. Satu hal lagi misalnya, saya kasih inilah contoh. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa adanya. Kita semua pendosa. Nah, bedanya jangan Pak Haji Krom jubahnya kita panjang. Semua pada hakikatnya adalah pendosa. Gitu loh.
Bedanya ada pendosa yang pura-pura jadi penjaga surga, gitu. Kalau saya memilih jadi pendosa yang apa adanya, harus berani, gitu loh. Supaya kita tidak memanipulasi diri kita sendiri. Jadi bangsa ini hancur karena tanpa kita sadari kita itu menjadi orang-orang yang munafik. Ya, satu contoh itu tadi. Persoalannya korupsi, ngomongnya narkoba, ini bahaya, gitu. Memanipulasi persoalan jangan. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga Pak Samsul, yang terkait dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, ada upaya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk membelokkan sejarah. Targetnya agar generasi muda itu gagal paham terhadap sejarah bangsanya. Kalau generasi mudanya sudah gagal paham terhadap sejarahnya, maka bisa dipastikan negara tersebut kehilangan national character building. Dan kalau negara itu sudah kehilangan national character building, udahlah enggak usah ngomong nasionalisme dan patriotisme, di tempat sampah. Dan bangsa tersebut menunggu saat-saat kehancurannya aja. Nah, Waduh. biasanya Pak Samsul ada indikatornya. Nah, jadi ada dua trigger sebagai entry point, sebagai indikatornya ya. Kita lihat di negara tersebut dengan kejujuran hati nurani kita. Saya enggak nyebut nama loh ya. Nanti sama Pak Samsul dipancing-pancing supaya kena delik, enggak. Bahwa itu disimpulkan negara A, B, itu urusan saya enggak sebutkan. Kita lihat di negara tersebut, rakyatnya ini semakin lama semakin percaya tidak percaya dengan pemimpinnya. Ketika secara faktual pemimpinnya gagal menangkap apa yang dimaui oleh rakyatnya, sehingga pemimpin itu jadi penguasa. Yang kedua, ya kita lihat saja rakyatnya itu semakin mudah atau semakin susah mencari rasa keadilan. Ketika hukum sebagai sarana dan alat untuk menegakkan rasa keadilan ternyata menjadi alat kekuasaan. Ingat ini Pak Samsul. Jadi apapun sistem hukumnya tetap ada dua prinsip yang tidak boleh ditinggalkan. Satu namanya presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Yang kedua namanya equality before the law. Mau Anglo-Saxon mau kontinental. Dan itu semua ada langit yang namanya keadilan. Sehingga apapun bentuk proses hukumnya, kalau sudah mencederai rasa keadilan, maka bisa dipastikan proses hukum itu cacat. Nah, masalahnya sekarang hukum itu kan idealisasinya diukur dengan salah atau benar. Faktanya sekarang hukum itu diukur dengan untung atau rugi. Kenapa? Karena sudah ada industrialisasi kapitalisasi hukum. Tapi jangan rame-rame. Nah, maksudnya gimana itu Pak Anda? ya hukum itu dijadikan sebagai proses industri. Gitu. Dikapitalisasi berarti ya. Masya Allah. Anda ingin jual beli perkara? Sini tempatnya. Gitu. Faktanya kan begitu. Faktanya begitu Pak. Jadi kita ini harus berani bicara apa adanya. Jangan kemudian jadi pejabat publik. Wah, membangun kata-kata dengan retorika-retorika, mulutnya berbusa-busa. Padahal pepesan hampa tanpa makna, tong kosong nyaring bunyinya. Jangan, ini rakyat sudah pinter gitu loh. Pak Karyono juga begitu, ngomong saya ini NU Pak. NU yang tidak jelas. Tapi perannya Pak Karyono seperti apa sudah? Dari awal kan saya sudah bilang, beliau senior saya begitu loh. Sekali senior tetap senior begitu loh. Itu yang namanya Pak Hakim Said, mau sampai langit ini runtuh sekalipun tetap Pak Lek saya. Saya jaga beliau begitu loh. Ya Pak Hakim Said kan untuk kebutuhan mepet-mepet bisa ya nanti kalau sudah tidak dapat. Saya tidak punya kapasitas untuk itu begitu loh. Ada hal yang tidak bisa saya masuki begitu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi menarik ini setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha.
PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan perputaran darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kejepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kejepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kejepit lagi, bukan saraf di lombar itu kejepit lagi, jepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kejepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan kedapatan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.
Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Mas Karyono, ini menarik tadi ya yang disampaikan oleh Mas Anda tadi ya. Ada beberapa teskis yang disampaikan oleh beliau. Tapi begini Mas, begitu mendesakkah sebenarnya apa yang disebut dengan revolusi moral itu? Karena namanya revolusi itu kan antonim daripada evolusi gitu ya. Kalau evolusi perubahannya lama gitu ya. Nah, ini revolusi begitu mendesakkah katanya Pak Andawis Bibisono. Karena memang bukankah sejak dulu kita sudah merevolusi. Tapi faktanya kan ngukurnya gimana? Ini supaya moral ini naik atau turun kayak iman kata orang itu Pak Karyono. Kalau paketannya ada pasti imannya naik gitu ya. Tapi kalau dompetnya kosong pasti imannya turun. Nah, gimana Mas ini bisa supaya kita tahu ada pencerahan dari BCNU lah ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita merevolusi moral, sedangkan moral sendiri itu kan dari sama aja dengan akhlak. Akhlak itu sama aja dengan khulukun, dari kata khulukun ya. Jadi budi pekerti. Kalau kita kembali pada budi pekerti, ini kalau kita merevolusi lagi, artinya merubah situasi hal seperti ini, hal yang tidak baik kan menjadi baik kan begitu sebenarnya. Nah kalau bicara akhlak, tentu saja kalau kita sebagai umat Islam, tentunya ya tauladan kita adalah Rasulullah kan gitu. Oke, kalau seperti itu. Sisi umat Islam. Ya, kalau secara umum ya paling tidak kita sendiri ini kepemimpinan misalnya. Ya, kepemimpinan. Lah pemimpin sendiri itu kan nanti kalau secara Islam aja nanti dimintai pertanggungjawaban. Baik pertanggungjawaban secara dunia maupun akhiratnya. Ketika di dunia ditemukan, kata Mas Andah tadi bilang katanya ada korupsi misalnya. Nah berarti dia itu pinter tapi tidak benar kan gitu. Logika kita seperti itu. Pinter keblinger. Ya, pinter keblinger. Katanya ada korupsi misalnya. Korupsi yang dikorupsi apanya misalnya? Oh, duitnya rakyat dipakai untuk hura-hura, untuk sesuatu hal yang tidak baik. Seperti itu. Nah, ternyata ini berarti moralnya sudah bejat. Seperti itu. Nah, kalau sudah moral sudah bejat, bagaimana merevolusi kan gitu? Bagaimana untuk contoh dia itu kepada tauladan kepada rakyatnya. Nah pemimpin yang seperti ini seharusnya dia itu tahu diri. Tahu diri harus. Nah kalau dia sebagai orang yang berjiwa besar, ya paling tidak ya wis aku mundur ke jabatan. Laopo aku jadi apa nyekel jabatan, memegang jabatan karena hanya sebatas dunia. Kalau sudah ketemu ya pastinya secara hukum yang ada di Indonesia ya yang jelas ya disanksi. Kalau contoh keteladanan dimulai dari rakyatnya dulu atau pemimpinnya dulu idealnya?
Harus sama-sama, Mas. Oh, sama-sama. Sama-sama, Mas. Jadi rakyat tidak boleh menuntut pemimpinnya juga ya untuk Makanya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita menanamkan diri kita untuk menjadi orang yang baik, tentunya saya akan harus diikuti interupsi ini, seperti Mas, itu. supaya enggak kemudian masyarakat yang mendengar itu nanti mengalami deviasi. Enggak apa-apa, biar apa-apa. dilanjut dulu Mas Karyono. Jangan interupsi dulu. Bayarannya podo boleh iki. Saya khawatir kemudian ditangkap salah oleh masyarakat. Bahaya karena yang ngomong orang NU begitu. Silakan Mas Karyono ya. Ya pokoknya kalau orang NU tuh kalau bicara seperti ini ya intinya kalau kita pasrahkan, orang-orang kadang-kadang menganalogikan orang NU itu nunut urip kita gitu, katanya gitu. Tapi kalau saya tidak, kita ini berdiri kepada muassis, siapa pendiri NU itu aja. Ya Mas Samsul sendiri kan juga sama-sama pengurus NU di Banyuwangi, kan begitu. Jadi sudah tahulah bagaimana di dalamnya. Nah artinya ketika ada pemimpin melakukan hal seperti itu, siapa yang berhak untuk mengingatkan? Ya ini rakyatnya. Ini penting Kan ini. begitu. Nah kalau misalnya sudah perilakunya pemimpin tidak baik, tapi rakyat mendiamkan diri karena mandut kepada pemimpin, tapi pemimpinnya salah dalam hal melangkah. Kalau tidak diingatkan rakyatnya, berarti rakyatnya juga ikut dosa. Oh, termasuk PCNU kalau nggak mengingatkan. Nah, salah satunya itu. Itu. Jadi itu, Pak. Ya kalau saya melihat kita bicara kepada secara menyeluruh ya. Kalau kita acuannya itu seperti KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu karena anak-anak yang mulai ditanamkan kedisiplinan dari orang yang nakal menjadi orang yang disiplin kan begitu. Moralnya sudah mulai berubah ketika selesai dari pendidikan hanya segelintir hari aja, ketika pulang ke rumah ternyata sudah berubah total. Jadi yang dulu berada pada orang tuanya ternyata mereka sudah mulai baik kepada orang tua. Itu revolusi juga berarti ya itu. Nah, salah satunya itu. Iya. Enggak tahu kalau di Banyuwangi harus bagaimana. Nah, ini perlu ada kajian. Pakar revolusi mental Pak Anda ini sebenarnya ya. Sebelum ke Pak Anda ada Mas Toli ini. Mas Toli bisa ikut gabung. Enggak, kalau boleh saya ingin luruskan dulu pernyataan beliau. Bentar, habis ini ya, karena bagi pula berbahaya saya. sekali. Nanti Jadi, moderatornya gini. diganti situ Saya aja. minta satu aja. Saya minta satu hal aja. Karena pertanyaannya luar biasa begitu. Siapa yang harus memberikan contoh? Kan begitu. Dulu waktu saya kuliah S2 di UNER, saya tanya sama dosen saya. Sempat lulus itu? Saya kuliah tidak untuk lulus, tapi saya cari ilmu. Buat saya nggak penting ijazah itu. Gitu. Jadi saya cari ilmu gitu. Ijazah palsu rame-rame. Lah karena itu saya tidak mau terjebak pada simbol gitu loh. Jadi orang kita ini kan mengukur bahwa pinter itu berdasarkan gelar. Enggak Pak. Kalau puncak ketinggian ilmu itu namanya adab, maka puncak dari pendidikan itu namanya kesadaran. Kesadaran bahwa dirinya berdaulat atas dirinya sendiri, Pak. Bukan profesor, dokter dan sebagainya. Kalau ukurannya kedaulatan pada diri sendiri, saya orang yang sudah lulus, Pak. Gitu. Anda Wibisono misalnya dikatakan jelek bukan karena saya mengambil hak orang lain, tapi karena saya nggak bisa diatur ke kanan dan ke kiri. Logikanya kan begitu. Nah, ini saya kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh beliau. Pak Karyono, oke. Iya. Saya tanya pada Pak J. Saitapi, guru besar ilmu pidana. Jadi dari mana dulu itu harus kita tegakkan hukum misalnya begitu. Masa harus bareng-bareng? Enggak dong, enggak fair. Masa yang namanya pemimpin dan rakyat harus enggak fair. Rakyat pada diri mereka tidak melekat kekuasaan waktu diajak ikut bertanggung jawab. Enggak. Pak Karyono, Pak C. Saitapi bilang, kamu kalau mandi pakai sabun enggak? Kita bilang pakai sabun. Hanya orang gila kalau mandi pakai sabun, bagian bawahnya dulu yang disabuni. Artinya apa? Level atasnya dong. Jangan kemudian masyarakat dituntut untuk sadar hukum sementara mereka bermain drama telenovela hukum. Jangan gitu loh. Jadi contoh itu harus diberikan dari yang atas. Ini saya khawatir nanti kita dibebani untuk bertanggung jawab. Jangan. Artinya Mas Anda tidak sepakat dengan statementnya Pak Karyono. Sangat tidak sepakat karena itu menyesatkan gitu loh Pak. Tapi memang ajarannya NU begitu. Saya tidak yakin kalau berubah itu harus dua-duanya Mas. Jangan hanya pemimpinnya yang diminta berubah, rakyatnya nggak mau berubah kan sama saja Mas. Berarti. Jadi begini,
tidak ada kewajiban rakyat untuk berubah karena dia itu sebenarnya justiable gitu loh. Jadi kenapa kemudian hak itu dilekatkan pada diri seorang? Jadi begini, Pak Samsul, pemimpin besar revolusi, proklamator, menyambung lidah rakyat, putra sang fajar, presiden pertama RI, itu pernah menyampaikan, jadikan deritaku sebagai sebuah kesaksian bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang abadi itu kekuasaan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu ketika dilekatkan pada dirimu yang namanya kekuasaan, jangan kemudian kalian jadikan kekuasaan ini sebagai objek yang harus dipertahankan mati-matian atau direbut dengan segala macam. Tidak. Kekuasaan itu dilekatkan pada diri kalian untuk dipakai sebagai ajang pengabdian. Dan ini yang terjadi di Banyuwangi keliru, Pak. Pejabat-pejabat kita itu, Pak, merasa belum menjadi birokrat kalau belum melakukan manipulasi opini, kebohongan publik dan penyesatan informasi. Gitu loh. Wah, dicatat loh Pak ini, Pak Anda nih. Loh, silakan, ini fakta kok. Saya menyampaikan fakta, Pak. Ini fakta. Apa perlu saya beber semuanya? Hah? Saya pernah diundang oleh pejabat struktural tertinggi di kabupaten ini. Saya tidak perlu sebut nama. Anda tahu kan kalau Anda tanya pejabat struktural, kalau Anda nggak tahu ya goblok kan gitu aja. Dia tanya pada saya, Mas, beberapa bulan lagi ini kan masa politik, proses politik. Kami para birokrat itu supaya aman bagaimana? Ini kan pertanyaan yang sangat menyedihkan begitu loh. Sebenarnya kalau buat saya nih, ini ngomong filosofis, ada banyak hal yang tidak perlu dipertanyakan karena tidak semua pertanyaan itu memerlukan jawaban. Sama, tidak semua hal harus kita mengerti. Kadang-kala ya cukup kita tahu lalu kita tinggal pergi. Gue ngating tulis so mas goon gitu aja. Tapi ini harus saya jawab, saya hormati beliau. Kenapa? Karena kalau saya pulang disangoni begitu loh. Saya harus hormati itu. Nah, ya toh? Ya mungkin beliau ingin mengapresiasi keilmuan saya begitu. Jadi saya bilang loh, kalau para birokrat ingin aman, sederhana. Taat pada aturan main, tidak out of context, aman kan? Gitu loh. Dijawab sama beliau, enggak bisa Mas. Kami ini para birokrat tidak tunduk pada sistem, tapi pada pelaku sistem. Loh, terus apa lagi yang harus didiskusikan? Gitu loh. Jadi luar biasa di Banyuwangi ini. Ini pejabat-pejabat kita ini kalau diajak diskusi susah. Diajak mikir susah. Didatangi LSM lulusan SD bingung. Pejabat-pejabat kita begitu. Barusan ada pejabat di level ini saya tanya, apa semuanya harus petunjuk dari pimpinan? Oh iya Mas, setahu saya petunjuk pimpinannya ada di zaman Orde Baru gitu loh. Kenapa tetap dibawa? Nah ini yang menarik Pak. Ini yang menarik. Aksentuasi peningkatan pelayanan di Banyuwangi itu ternyata sangat rendah. Sangat rendah. Padahal sebenarnya kan kita ini kalau ngomong good government, reformasi birokrasi itu kan ujungnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, peningkatan kualitas pelayanan publik itu sederhana Pak. Bagaimana memperpendek yang panjang, memudahkan yang sulit. Nah, yang terjadi di Banyuwangi tidak begitu. Kalau bisa diperpanjang, kenapa harus diperpendek? Nah, ini buktinya Pak. Ini pendapat Mas Anda loh Mas. Ini fakta Pak. Ini fakta Pak. Opini kemarin ada pimpinan DPRD Pak menyampaikan kepada kita semua bahwa karena kritikan investasi tidak masuk. Loh, ini kan memanipulasi persoalan. Ini kan bikin kita goblok ini. Setahu saya investor itu tidak berani masuk ketika di situ tidak ada kepastian hukum. Investor itu butuh kepastian hukum. Kalau Pak Samsul itu investor mau nanamin duitnya, bukan untung yang dipikir aman dulu. Oke, baru untung. Pertanyaannya, sebentar Mas Sul, hukum. ini revolusi moral. Kalau moralnya seperti ini semua gimana Mas Anda ini ya? Loh, kita harus berani menyampaikan itu Pak. Mohon maaf kenapa ini harus dimulai dari Banyuwangi Pak. Wah, Anda tahu kan Banyuwangi itu apa? Kita ini digoblok-goblokkan oleh Banyuwangi Pak. Belambangan yang luar biasa ini dikecilkan oleh yang namanya Banyuwangi. Otak kita ini dikooptasi dengan yang namanya Banyuwangi. Bagaimana mungkin saya disuruh percaya bahwa munculnya Banyuwangi itu karena perselingkuhan, ditumat? Enggak Pak, kita ini belambangan Pak. Gitu. Jadi semangat itu yang harus kita bawa. Tapi begini Mas Anda, nggak ada tapi nih Pak Samsul. Absolut nih Pak Samsul. Kalau sudah ngomong seperti nggak ada tapi Pak Samsul. Tepuk tangan untuk Mas Anda lah. Kita ke
Pak Tolik mumpung ada di belakang. Ini penguasa Laut Selatan jadi harus dikasih kesempatan. Mas Tolik berdiri supaya kelihatan. Oke lah. Terima kasih waktunya. Ini menarik sekali. Kalau Mas Anda nggak menggebu-gebu berarti namanya harus diganti Pak Iman. Jadi karena namanya Anda harus menggebu-gebu. Ya, saya kembali ke revolusi moral. Kalau menurut saya cuma pandangan tempatnya memang di ranah pendidikan. Karena apapun alasannya, disitulah diproduk untuk menjadi masa depan dengan tingkat etika yang tinggi. Dan siapa bangsa bernegara tanpa berpikir perbaikan pendidikan, artinya sebuah negara itu memang tidak akan merasa pentingnya bangsa dengan masa depan yang lebih baik. Saya tertarik begini, di Amerika itu ketika standar PISA, kemampuan baca tulis matematika itu berada di urutan 36 melorot, itu direaksi sama Obama. Dan reaksi itu kemudian oleh de Blasio, wali kota Texas, langsung disikat dengan program pencerdasan dan gelontoran anggaran 40 miliar dolar US. Ini hanya untuk urusan ngatasi anak TK. Dan kita di Banyuwangi khususnya, bahkan secara nasional, ketika produk pendidikan kita hanya setara dengan Peru, negara termiskin di dunia, nyantai-nyantai aja, gitu kira-kira Pak Anda ya? Saya ini harus uncai sekalian ini pada substansinya, biar kita semua tahu begitu loh. Pak Toli tadi kan ngomong soal pendidikan, ya. Pendidikan itu jelas beda dengan pengajaran. Ya. Kalau ngomong pendidikan harus ada proses transfer karakter. Misalnya orang yang sebelum dapat pendidikan tidak berani menikah, setelah dapat pendidikan berani menikah misalnya. Nah, saya tidak bermaksud menyindir siapa-siapa, enggak, jangan disempitkan ke sana, jangan. Nah, pendidikan menjadi sangat penting. Saya sepakat. Dulu ketika Jepang itu dihantam bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya Kaisar dulu itu, guru kira tinggal berapa? Oke. Beliau tahu banget soal itu, Pak. Di Jepang itu, Pak, di Jepang anak kelas 1 sampai kelas 4 itu tidak diberi pelajaran apapun, Pak. Tapi mereka tiap hari dibiasakan untuk bersama-sama dan lain sebagainya. Mereka mendidik adab. Oleh karena itu di Jepang menjadi masyarakat yang paling ramah. Nah, kita Pak di Indonesia, Pak, kita ini dianugerahi sesuatu yang tidak terjadi di negara lain. Namanya gotong royong, semangat kolektivitas. Oke? Yang terjadi kita masuk dalam sistem individualis, Pak. Dihancurkan memang, Pak. Gitu loh. Sedemikian rupa dihancurkan sehingga produknya tidak layak disebut manusia tapi disebut sebagai pribumi. Tapi di sini pintar Pak Anda. Dari bumi, gitu. Anak TK bisa baca di sini Pak, pintar sudah. Ukurannya bukan itu. Saya akan luruskan Pak Karyono. Maksudnya Pak Karyono tadi kan dari awal itu ngomong pinter ning ora bener, bener ning ora bener. Cuman nggak bisa beliau itu. Saya biarkan aja begitu loh. Maksudnya kan begitu Pak Karyono ya. Nah, banyak orang pinter tapi belum tentu benar, benar pun belum tentu pendidikan. Saya biarkan aja gitu loh. Pak Karyono bisa dijawab juga mic-nya Pak Toli ya. Pak Toli masih ada. Diselesaikan dulu biar Pak Toli diselesaikan ya. Saya akan tambahi, enak tadi. Jedanya itu kalau jeda diselesaikan Pak Anda menarik semakin panas. Dan saya akan sedikit ambil data ya tentang kebenaran data ini kita masih perlu verifikasi. Tapi di sini ada sekolah SD itu di sini jumlahnya 102. Tapi begitu masuk SMP tinggal 53, masuk SMA lebih kecil lagi. Anehnya pejabat kita justru mendapatkan penghargaan berhasil mengelola pendidikan di Banyuwangi. Nah, ketika dikorelasikan dengan data itu kan menurun, gagal kita. Artinya semakin ke sini semakin banyak orang yang tidak ikut sekolah SMP, selanjutnya tadi ikut verifikasi sekolah di SMA. Dari mana sisi keberhasilannya? Nah, inilah yang kira-kira kita bahas. Kalau selamanya kita mengelola pendidikan dengan manipulasi data, jangan harap masa depan bangsa kita akan lebih baik. Dan pastilah kita akan seperti roti besar di meja makan yang akan dibuat keroyokan negara-negara raksasa di dunia. Itu kan tadi seperti yang disampaikan Pak Samsul begitu loh, bahwa ikut pendidikan ukurannya ijazah. Nah, luar biasa begitu. Silakan Pak Anda, lanjutkan. Iya, tapi tetap lulus harusnya S2 Pak Anda. Pak Karyono, silakan mengomentari punya Pak Anda, Pak Karyono.
Ya kita ini kan kalau kita bicara masalah moral tadi, ya itu termasuk pada kepemimpinan kita sendiri. Bagaimana cara kita memimpin diri sendiri kalau belum bisa memimpin? Bagaimana cara kita kalau kita sudah berani memimpin diri sendiri, ya yang jelas kita bisa memimpin keluarga. Ketika kita sudah berani memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, paling tidak kita bisa memimpin lingkungannya. Pak Karyono ngomongnya normatif terus. Jangan gitu. Pak Karyono tapi ngelirik gitu. Jadi begini loh Pak Karyono, ya. Cari pemimpin itu bukan lagi pada aspek kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, integritas, moralitas dan kualitas Pak Karyono. Jadi pemimpin itu juga satu paham terhadap sejarah daerahnya supaya dia bisa belajar tentang kearifan lokal. Yang kedua, apapun bentuknya pemimpin harus bisa membangun filosofi atas kepemimpinannya karena itu guidance, gitu loh. Nah, masalahnya sekarang saya mau tanya sama Pak Karyono, kemarin milih pemimpin karena elektabilitas, popularitas dan isitas atau kenapa? Nah, jadi nggak usah memimpin diri sendiri dan normatif loh. Ini orang nggak perlu dengar hal seperti itu gitu loh. Luar biasa sekali kalau kemudian kita dicekoki hal seperti itu. Yang agak revolusioner gitu loh. Ngomongkan revolusi moral hari ini. Silakan Pak Karyono. Ya kalau revolusi moral katanya kan lambat laun harus berubah, tapi sampai sekarang tidak berubah. Bukan lambat laun. Balik kepada diri kita sendiri. Jadi kemarin kita itu menjadi munafik, penuh basa-basi. Katanya Pak Samsul, antitesa dari revolusi namanya evolusi, kan begitu? Karena bangsa kita menjadi bangsa yang permisif, dicarikan jalan tengah, reformasi. Akibatnya tambah hancur. Jadi nggak ada pilihan lain, kita sudah kehilangan waktu. Revolusi dalam semua hal kalau bangsa ini ingin menjadi baik. Jadi gini Pak Samsul. Coba apa Pak? Jadi gini, saya ingin melakukan yang pendekatan. Hancur yang bagaimana, harus bagaimana ini? Takbir dulu, takbir. Allahu Akbar. Nah ini supaya kita ini tersadar begitu loh ya, tersadar bahwa kita ini sebenarnya menjadi bangsa yang luar biasa, gitu loh. Boleh saya lanjut ya? Jadi begini, proses itu sebenarnya sudah dibaca oleh yang namanya Sri Aji Joyoboyo pada tahun 1135. Ini bukan soal siapa Joyoboyonya, tapi apakah yang disampaikan oleh Joyoboyo itu aktual atau tidak, benar atau tidak, itu aja. Jadi jangan kemudian kita ini sibuk berdebat dengan bungkus lupa akan isi. Nah, jadi beliau sampaikan, sok tembeng buri siro amenangi zaman yang disebut zaman itu. Oke? Jadi bla 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 ini soalnya kan panjang begitu ya. Jadi kita ini sekarang ada pada zaman transisional Pak. Dari Kolosubo menuju Kertayuga. Oke? Siap tidak siap, mau tidak mau kita harus lewat etape yang namanya Goro-Goro. Itu Semar Babar Jati Diri dan Semar Bangun Kayangan itu karena Petruk jadi ratu Pak. Waduh. Karena tatanan sudah berubah, harus ada revolusi Pak. Ini mengetuk suara langit itu gak tekon. Loh, enggak. Kan saya hanya ingin mengingatkan Tuhan itu kan bicara dengan dua bahasa gitu loh. Bisa jadi jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan pada sesi terakhir setelahnya akan lewat berikut ini. Dari Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar.
Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Ujabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Ujabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Ujabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Ujabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan rayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar.
Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi dari Rumah Kebangsaan Base Camp Karangrejo, Mas Anda, Mas Daryono. Sebenarnya kita ingin berlama-lama, tetapi memang produsernya sudah kontak-kontak, ada kita di injury time. Tapi sebelum closing dari jenengan berdua, kita dengarkan dulu dari fatwa dari senior kita bersama, Bapak Sudarman. Silakan. Terima kasih. Boleh berdiri, Mas? Boleh, boleh. Oh, beliau ini katanya Pak Hakim ketua apa tadi? Biarlah yang mengatakan bukan Pak Hakim tapi anggota saya saja. Karena saya tidak perlu pengakuan, tetapi itu dari teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih, luar biasa sekali karena ini bulan Juni awal, berarti kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Maka bicara Pancasila harus bicara nasionalisme, tetapi harus diingat dulu karena ini tema kecilnya adalah revolusi moral. Kita harus tahu dulu, kita ini orang Banyuwangi, hidup di Banyuwangi, makan di Banyuwangi. Yang paling utama kita harus cinta Banyuwangi dulu itu. Yang kedua baru menginjak nanti cinta nasional. Yang perlu kami sampaikan, dua narasumber kita yang tadi dari awal debat aja ini mudah-mudahan bukan settingan Pak ya, tapi alami ya, munculnya di sini ya. Kalau settingan kasihan masyarakat Pak. Ya, asli itu. Ya, jangan dicontoh yang begini-begini karena masyarakat ini butuh solusi. Ya, jadi yang pertama, bentar Din. Karena jenengan sudah mengangkat revolusi moral. Karena revolusi moral itu beda dengan revolusi mental loh Pak. Ini harus dibedakan. Ketika kita bicara revolusi moral, maka harus berani menerima kebenaran pribadi dan masyarakat untuk pembenaran diri kita. Yang diterima masyarakat minimal ada 3 Pak. Kalau kita mau bicara moral, sing biasae angel dadi mudah. Harus Pak. Itu menandakan ada kemajuan moral. Sing biasae angel dadi gampang. Ini ukuran sederhana Pak ya. Iya. Oke. Jadi biar masyarakat tahu semua. Sing tidak pernah diskusi itu biar tahu. Lek sing angel jadi gampang, oh berarti sudah mulai ada pembenahan moral. Yang kedua, sing adoh dadi cedek. Ini harus ada moralnya Pak. Kalau yang jauh itu tidak bisa jadi dekat, sudah jangan bicara revolusi. Yang berikutnya adalah sing suwi dadi gelis. 3 indikator ini harus masuk dalam pribadi orang-orang ketika kita bicara secara utuh Pancasila itu ya telu itu. Sing angel dadi gampang, sing suwi dadi gelis, sing adoh dadi cedek. Itu kalau didiskusikan itu jelas dan jeru ya. Jelas dan jeru bagi orang-orang yang mau berpikir. Iya, bukan berdebat lah Pak, berpikir. Karena berdebat itu tujuannya untuk mencari solusi dalam diskusi.
Tetapi kalau berpikir itu mencari solusi dalam satu masalah yang dihadapi kehidupan sehari-hari. Ini bedanya, lebih praktis, Pak. Ini bedanya orang yang ijazahnya asli ya begini ya. Iya, termasuk kalau jadi pemimpin yang dipilih bukan ditunjuk, mungkin begitu, Pak. Maksud ya? Iya. Begitu. Banyak hal nanti kita bisa kupas ini karena memang saya menghargai waktu. Termasuk revolusi moral itu adalah orang yang bisa menghargai lainnya. Kalau waktunya harus di stop ya mandek dewe, begitu Pak. Bukan ngeyel Pak. Saya ingin bicara sampai subuh bisa Pak. Tapi akhirnya moral saya di mana kalau saya tidak menghargai audien, kan begitu. Terima kasih, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya hanya ingin kalau mungkin bisa menggenapi yang ganjil tadi itu. Oke. Ciri khas orang kita ini yang harus dibenahi, Mas. Sering berlari tapi berdoa untuk dikejar. Oh. Sering bersembunyi tapi berdoa untuk ditemukan. Oh. Iya. Karena apa? Mereka sering pakai kacamata hitam, jelas menggelapkan pandangan tapi enggan untuk melepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya closingnya sudah ada di Pak Darman. Bentuk kerinduan tadi. Bentuk kerinduan. Bahwa satu yang diangkat beliau bahwa harus ada perubahan dari diri. Tidak boleh juga, kata beliau tadi, kita memaksa diri kita, orang lain untuk memahami diri kita, tidak bisa. Jadi kita memaksa diri kita untuk sama-sama memahami orang lain, kata beliau begitulah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbah Agung seperti itu. Ya, oke, thank you. Silakan Mas Karyono, Pak, Anda ada waktu closing 1 menit menggenapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darman ya terkait dengan revolusi mental yang harus dimulai dari Banyuwangi, moral diawali dari Banyuwangi dan menjadi Indonesia Jaya, Indonesia hebat. Mas Karyono, 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tadi itu, kita mendengarkan bentuk kerinduannya Bapak Mbah Kung tadi itu sangat bagus sekali. Karena kalau kita bicara revolusi moral, mari itu merupakan dorongan kita untuk merubah secara positif dan berkelanjutan. Paling tidak kita ini merubah diri kita dulu secara moral, terus kemudian baik individu maupun kolektif. Nah, itu yang perlu ditanamkan kepada diri kita agar kita bagaimana jadi tauladan yang baik buat mereka yang melihat perilaku kita. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, paling tidak ada salah satu yang meniru nantinya. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, paling tidak manfaatnya akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Karyono. Terakhir Mas Anda, ada waktu 1 menit. Revolusi mental itu urusan berani atau tidak berani. Moral itu baik atau buruk. Orang kalau sudah berani melakukan revolusi moral itu artinya dia punya budaya malu. Kalau memang sudah tidak kompeten, ya harus mundur, kan begitu. Jangan malah merapat. Itu salah satu hal. Yang kedua, orang kalau sudah kena revolusi moral itu tahu pasti bahwa tugasnya adalah, katanya Agung, menehi pepadang marang wong sing kepetengan, menehi tongkat marang wong kang wuta. Artinya memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar, sifatnya solutif. Yang ketiga, kalau memang kita konsisten untuk melakukan revolusi moral, maka kita harus merubah semua cara pandang kita, pola pikir kita, termasuk pola pikir menghargai kekuasaan, Pak. Yang terjadi sekarang ini kita mengeksploitasi kekuasaan, menjadikan rakyat sebagai objek untuk kepentingan sesat dengan cara-cara yang tidak bermanfaat. Saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi karena ini menjadi presiden buat kita semua. Kemarin ada salah satu pimpinan DPRD. Jadi kalau saya lihat dia ini seperti kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak begitu. Ketika kemudian dia mengkritisi teman-teman yang kritis, padahal sebenarnya yang harus dia lakukan adalah sebagai DPRD bagaimana mengagregasikan kepentingan masyarakat dengan membuat produk hukum itu kan. Jadi jangan kemudian kita melihat orang lain tapi kita gagal meneliti diri kita sendiri. Oke.
Sudah kesimpulan tadi, Pak. Ada tambahan ini, Pak. Ada tambahan satu lagi, Pak. Ada tambahan satu lagi. Karena sebenarnya semua yang kita lakukan ini hanya basa-basi, Pak. Formalitas saja. Terbukti, Pak. Terbukti sekarang ini pejabat-pejabat pabrik itu kehilangan sensitivitas dan kepekaan sosialnya. Bayangkan kemarin kita melihat mendengar di Dinas Pendidikan itu ada salah satu kabid yang mengumpulkan guru maupun kepala sekolah begitu ya di salah satu hotel, Pak. Padahal jelas itu petunjuk presiden dilawan sama dia. Ini sudah kehilangan sensitivitasnya, artinya sudah tidak punya moral dia. Ini closing gasnya sudah mulai turun mestinya. Oh iya, iya. Dan ini saya mengingatkan sekali lagi karena ini catatan sejarah. Jangan sampai terulang. Jangan sampai terulang. Ada wakil bupati menerima penghargaan. Ini kan seolah-olah menegasikan bupatinya. Janganlah begitulah. Okay. Kalau memang kebelet ya tunggulah begitulah. Jangan dilakukan sekarang begitu loh. Okay. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog luar biasa dari kita semua dari Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo. Mas Hakim matur nuwun dan seluruh pemirsa yang tadinya ngantuk tapi terhentak-hentak karena gaya luar biasa dari Mas Anda. Ya biasalah, karena memang sesuai dengan tagline-nya Mas Hakim itu tadi ya seperti itu. Mudah-mudahan dialog seperti ini tidak berhenti di sini karena wacana moralitas ini penting juga kita bangun menuju Indonesia Emas 2045. Pak Darman juga terima kasih sudah memberikan edukasi kepada kita semuanya bahwa memang sama-sama harus kita pahami karena membangun Banyuwangi tidak cukup orang per orang, tetapi harus kolektif, kolegial. Kembang mawar, kembang melati, mekare siji mung suwengi. Reno bengis sun gandoli yang mong riko cintai adalah Banyuwangi sejati. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.